Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, perkenalkan saya Dwi Novri Ningrum dari Program Studi Sarjana Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan mewakili tim untuk menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul Determinan Kualitas Kesehatan dan Sosioekonomi terhadap Potensi Penyakit Tidak Menular pada Wanita di Hendrosari, Kecamatan Menganti. Sebentar. Nah, bagian penelitian ini merupakan dilatar belakangi dari kejadian kematian berdasarkan data WHO dan di Indonesia dan juga berdasarkan hasil riset Riskesdas serta kejadian kematian di Gresik, terdapat sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Untuk di Provinsi Jatim sendiri terdapat kejadian 363.602 orang yang meninggal dan yang lebih tinggi berdasarkan jenis kelamin yaitu pada jenis kelamin perempuan dan kejadian penyakit tidak menular tersebut berakibat dari kejadian hipertensi. Kemudian di wilayah Gresik sendiri untuk kejadian hipertensi belum dapat disembuhkan, tapi terdapat pemeriksaan tekanan darah. Dan khususnya untuk di wilayah Kepatihan, dari 34 orang, pada laki-laki terdapat 3 orang dan perempuan 31 orang. Kemudian obesitas. Obesitas merupakan salah satu faktor terjadinya hipertensi, yaitu sebesar 25 orang yang di wilayah Kepatihan, dan untuk laki-laki tidak didapati mengalami obesitas, namun pada perempuan sebanyak 25 orang. Maka penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Kepatihan, Kecamatan Menganti, Gresik untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Kepatihan melalui deteksi dan mempelajari determinan dari penyakit tidak menular. Untuk teori yang terkait pada penelitian ini yaitu penyakit tidak menular, macam-macam penyakit tidak menular, lalu wanita usia subur, dan kemudian jika disusun konsepnya yaitu faktor internalnya adalah usia, status gizi, lalu faktor eksternalnya yaitu sosioekonomi, dan variabel dependennya yaitu penyakit tidak menular. Metode yang kita gunakan yaitu metode analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional, lalu dilakukan selama mulai dari Januari sampai dengan Juni 2022. Lalu teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik cluster random sampling dan analis data menggunakan uji korelasi Pearson atau uji korelasi Spearman. Untuk analis multivariatnya menggunakan regresi logistik. Berikut hasil dari penelitian kami dari Puskesmas Kepatihan ini meliputi banyak desa. Dan untuk penelitian kami kita fokuskan di Desa Hendrosari yang terdapat 2 dusun yaitu Dusun Hendrosari dan Dusun Hendrosalam. Kemudian pada karakteristik responden
Untuk usia paling banyak yaitu 17 orang dari 33 orang, yaitu sebesar 50%. Presentasenya di usia 19 sampai 29 tahun. Kemudian tingkat pendidikan terbanyak yaitu tamatan SMA, SMK ataupun madrasah aliyah sebesar 19 orang dari 33 orang, yaitu 57,6% responden. Lalu untuk jenis pekerjaan yang terbanyak yaitu untuk wanita di daerah Hendrosari maupun Hendrosalam terdapat 27 orang atau 81,8% merupakan tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Dan untuk sosioekonomi banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, ini kita ambil satu poin yaitu tentang persentase belanja konsumsi dari pendapatan keluarga. Untuk tingkatan terbesar yaitu 30,3% atau 10 orang dari 33 orang total dari responden yang kami gunakan menggunakan pendapatan keluarga sebesar 20% untuk belanja konsumsi. Lalu status gizi pada wanita usia subur terbesar yaitu pada tingkat kegemukan atau 45,5% dengan IMT antara 25 sampai 29,9. Untuk hasil pengukuran tekanan darah yang terbanyak adalah 15 orang atau 45,5% pada kategori optimal, dan kejadian hipertensi terdapat satu orang hipertensi grade 1 dan satu orang hipertensi diastolik. Sehingga hubungan status gizi dan kejadian hipertensi pada wanita usia subur, di sini status gizinya normal dan tekanan darah optimal sebesar 27% atau 9 orang. Dan untuk 3% atau masing-masing satu orang terdapat responden dengan status gizi normal dengan tekanan darah termasuk hipotensi, lalu status gizi obesitas tingkat 1 dengan tekanan darah normal, lalu status gizi kegemukan dengan tekanan darah hipertensi grade 1, dan status gizi kegemukan dengan tekanan darah hipertensi diastolik. Dan dari data tersebut kami lakukan uji bivariat atau uji korelasi dengan uji korelasi Spearman pada status gizi terhadap tekanan darah menunjukkan signifikasinya nilainya 0,261. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa hipotesis ditolak, yang mengartikan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi terhadap tekanan darah. Untuk hubungan sosioekonomi terhadap kejadian hipertensi, terdapat 15% atau 5 orang responden menggunakan 20% pendapatan untuk pembelanjaan konsumsi dengan tekanan darah optimal. Dan terdapat 3% atau 1 orang masing-masing yaitu responden menggunakan 33,3% pendapatan untuk pembelanjaan kebutuhan konsumsi dengan bertekanan darah dalam kategori hipertensi, lalu 50% pendapatan untuk pembelanjaan kebutuhan konsumsi dengan bertekanan darah dalam kategori hipertensi diastolik, dan 100% pendapatan untuk pembelanjaan kebutuhan konsumsi terdapat warga mengalami tekanan darah dalam kategori hipertensi grade 1. Kemudian uji bivariat atau uji korelasi yang digunakan yaitu product moment person, menunjukkan signifikasi
lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak ada hubungan antara persentase pembelanjaan untuk konsumsi terhadap tekanan darah. Lalu untuk di bagian akhir pembahasan untuk hasil, yaitu hubungan status gizi dan sosioekonomi terhadap kejadian hipertensi, kita lakukan uji multivariat dengan regresi linier menunjukkan nilai korelasinya sebesar 0,277 atau 27,7%. Ini menunjukkan besarnya pengaruh status gizi dan sosioekonomi terhadap tekanan darah. Dan nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,077 atau 7,7%. Nah, jika kita lakukan untuk menghitung nilai errornya, yaitu 1 dikurangi R-square atau 100 dikurangi persentase dari R-square, dengan hasil yaitu 92,3% atau 0,923. Hal ini mengartikan bahwa terdapat pengaruh dari faktor lain yang lebih besar dibandingkan status gizi dan persentase pembelanjaan konsumsi dari pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu usia. Usia di sini kita tadi sudah melihat, yaitu usia antara 19 sampai 29 tahun merupakan usia yang terbanyak, dikarenakan di sini persyaratan pernikahan, karena sasarannya merupakan ibu-ibu yang datang di posyandu sehingga sudah memiliki anak ataupun balita. Kemudian jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu menggambarkan fase atau proses pertumbuhan, perkembangan, atau perubahan pemikiran seorang ke arah yang lebih dewasa, lebih baik, dan lebih matang pada setiap diri individu, kelompok, ataupun masyarakat. Pada wanita Hendrosari terdapat 33 orang, merupakan 57,6%-nya atau 19 orang responden tamatan SMA atau SMK ataupun madrasah aliyah, dan 3% atau 1 orang merupakan tamatan SD atau madrasah ibtidaiyah. Untuk jenis pekerjaan ini berpengaruh terhadap tingkat stres. Jadi untuk wanita usia subur yang melakukan pekerjaan atau sedang bekerja sebesar 50%, kemudian wanita usia subur tidak bekerja sebesar 50%. Nah, kondisi tingkat stres sedang sebesar 52%. Kemudian untuk tingkat stres tidak signifikan sebesar 24%. Tingkat stres rendah sebesar 16% atau 8 orang, dan tingkat stres tinggi sebesar 8% atau 4 orang. Ini dari hasil penelitian Lutfia tahun 2020. Sehingga peranan ganda yang dimiliki oleh wanita berpotensi menyebabkan stres, yaitu wanita bekerja, serta memiliki tingkat stres yang lebih tinggi jika dibandingkan ibu rumah tangga. Hubungan status gizi dan sosioekonomi terhadap kejadian hipertensi pada wanita usia subur, yaitu masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kejadian hipertensi pada wanita usia subur, seperti pola konsumsi, aktivitas fisik, jenis bahan makanan yang dikonsumsi, asupan gizinya apakah sudah mencukupi, kemudian riwayat penyakit, dan penggunaan akses pelayanan kesehatan. Berikut kesimpulannya, yaitu terdapat 50% wanita usia subur atau 17 orang di usia paling sedikit 16 sampai 18 tahun.
untuk usia 19 sampai 29 tahun. Untuk kelompok usia paling sedikit yaitu 16 sampai 18 tahun sebanyak 15% atau 5 orang. Untuk tingkat pekerja pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SMA, SMK, dan madrasah aliyah ataupun madrasah aliyah, dan kemudian jenis pekerjaan pada wanita usia subur yang paling banyak adalah ibu rumah tangga. Kemudian jenis status gizi yang ditemukan yaitu obesitas tingkat pertama sebanyak 18,1% dan yang terbanyak adalah pada status gizi kegemukan sebanyak 45,5% atau 15 orang. Kemudian jumlah pendapatan yang digunakan yang terbanyak adalah 20% dari jumlah pendapatan keluarga itu digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Lalu kejadian hipertensi pada wanita usia subur masih banyak, yaitu 15 orang atau 45,5% responden pada tingkat tekanan darah optimal. Dan untuk kejadian hipertensi sendiri masing-masing ada 1 orang atau 3%, yaitu hipertensi diastolik dan hipertensi grade 1. Lalu hubungan status gizi terhadap kejadian hipertensi dinyatakan tidak ada korelasi antara status gizi dan kejadian hipertensi. Lalu untuk sosioekonomi dan tekanan darah atau kejadian hipertensi tidak ada korelasi antara persentase pembelanjaan untuk konsumsi terhadap tekanan darah. Dan hasil hubungan uji multivariat antara status gizi dan sosioekonomi terhadap hipertensi menunjukkan adanya faktor lain yang lebih besar yang mempengaruhi kejadian hipertensi selain status gizi dan sosioekonomi yang kita ambil dari persentase pembelanjaan konsumsi berdasarkan pendapatan keluarga. Sehingga saran yang dapat kita berikan yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan faktor lain dari kejadian hipertensi meliputi pola konsumsi, asupan gizi, aktivitas fisik, jenis bahan makanan yang dikonsumsi, asupan gizinya atau jumlah kecukupan zat gizi yang dikonsumsi, kemudian riwayat penyakit dan akses pelayanan kesehatan. Penyakit tidak menular dapat menggunakan pemeriksaan lain selain tekanan darah, yaitu nilai gula darah, nilai kolesterol atau HDL, LDL, dan trigliserida, kemudian komposisi lemak, dan lila untuk menunjukkan status gizi pada wanita usia subur, dan juga pengukuran tebal bawah kulit. Demikian untuk presentasi hasil kegiatan penelitian kami. Berikut dokumentasi kegiatan ini. Saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.